Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai internal audit key competencies. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Khalilur Rahman dengan nomor BP 1810 531044, dan yang kedua ada Fauzan Aminul Haq dengan nomor BP 1810 531051. Materi kali ini akan memberikan gambaran dari wilayah subjek kerja dan menunjuk kepada konsep-konsep, isu-isu di mana auditor internal dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui studi tambahan, pengalaman, maupun melalui kegiatan internal audit yang mereka lakukan. Namun untuk menambah pemahaman yang lebih baik, khusus audit internal, semua auditor internal juga harus menetapkan beberapa kompetensi kunci profesional. Auditor internal harus memiliki sebuah keterampilan, sehingga akan mempermudah pekerjaan auditor dalam memahami proses bisnis, pengetahuan bisnis, serta kemampuan untuk mengamati ruang lingkup audit. Beberapa bagian kompetensi kunci mencakup bagaimana auditor internal harus belajar lebih baik sebelum mereka memulai karir mereka, bahkan ketika mereka memperoleh pendidikan dasar. Tujuannya agar internal auditor ingat mengenai pelajaran dan bagian penting untuk seorang profesional dalam praktek audit internal yang modern, serta memberikan beberapa bimbingan praktek terbaik untuk membantu auditor internal membangun sebuah kompetensi kunci untuk profesi audit internal. Lebih penting dan lebih mendasar, internal auditor harus memiliki etika pribadi yang kuat dan komitmen yang berhubungan dengan pekerjaannya. Artinya, ketika dikirim ke beberapa lokasi untuk melakukan review, auditor internal harus mempertahankan sikap profesional dan melakukan pekerjaannya dengan cara yang jujur dan etis. Hal-hal ini benar-benar mendasar dan perlu untuk membangun kompetensi utama dari seorang auditor internal. Untuk subtopik pembahasan kita ada 6, yaitu yang pertama, internal auditor documentation skill. Yang kedua, rekomendasi hasil dan tindakan korektif. Yang ketiga, kemampuan komunikasi auditor internal. Yang keempat, kemampuan bernegosiasi auditor internal. Yang kelima, komitmen untuk belajar auditor internal. Dan yang keenam, ada pentingnya core competencies auditor internal. Baiklah, lanjut pada pembahasan yang pertama mengenai internal auditor documentation skills. Auditor internal memiliki beberapa tantangan dalam mempersiapkan sebuah dokumentasi yang memadai yang mencakup seluruh pekerjaannya, baik itu catatan informal dari pertemuan, mengaudit kertas kerja, sampai pada laporan akhir audit yang dikeluarkan. Dalam dunia elektronik, pengolahan data dan sistem database yang kuat, dokumentasi kadang-kadang bisa menjadi tak terkendali. Di dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka seorang auditor internal butuh untuk mengembangkan suatu audit work documentation skills, di mana sebuah fungsi audit internal seharusnya terdiri dari beberapa standar praktek terbaik guna memenuhi kebutuhan pendokumentasian secara elektronik. Sebagian besar audit internal membuat dokumentasi pendukung dan kegiatan lainnya pada sistem komputer mereka, seperti laptop auditor, mesin desktop yang terhubung ke sebuah kantor audit jaringan area lokal atau LAN, dan bahkan terminal yang terhubung ke prosesor server pusat. Semua ini terdiri dari e-office atau electronic office seperti penggunaan email, pengolah kata, spreadsheet, database, grafik, dan alat-alat lainnya. Berikut ini adalah beberapa praktik terbaik yang harus dipertimbangkan oleh audit internal ketika menerapkan audit internal e-office yang efektif. Yang pertama, membuat standar hardware dan software. Meskipun audit internal dilakukan di berbagai macam wilayah, akan tetapi seluruh anggota audit internal harus menggunakan rangkaian produk hardware dan produk software yang sama. Yang kedua, menggunakan password berdasar peraturan keamanan dengan pembaharuan reguler.
Karena informasi yang diaudit bersifat sensitif, maka perlu digunakan suatu password di dalam melindungi seluruh sistem dan harus diterapkan pada semua sistem, bahkan di laptop pribadi seorang auditor sekalipun. Yang ketiga, membangun sebuah security awareness. Seluruh anggota tim audit harus diinstruksikan dalam sifat sensitif dari dokumen audit. Sebagai contoh, ketika dokumen dicetak pada sebuah printer kantor yang berjarak jauh, ditetapkan aturan bahwa inisiator harus hadir selama proses pencetakan. Bahkan lebih baik menghindari pencetakan dokumen audit internal di lokasi yang jauh. Yang keempat, backup, and backup. Suatu prosedur yang kuat harus memiliki 100% backup file harian dalam folder file audit internal. Yang kelima, membuat prosedur pengendalian revisi file. Prosedur pengendalian revisi file seharusnya dibuat untuk dapat mengidentifikasi seluruh dokumen dengan sebuah tanggal yang dibuat dan angka yang direvisi. Yang keenam, membangun templates dan membuat style protocols. Seluruh memo, audit program, rencana audit, dan dokumen kunci lain dari audit internal seharusnya digunakan dengan format yang sama. Yang ketujuh, membuat email style rules. Pada begitu banyaknya persyaratan dan kebutuhan untuk email message, maka sebuah peraturan mengenai email style perlu dibentuk. Yang kedelapan, membuat email attachment rules. Melampirkan dokumen adalah cara mudah untuk menyampaikan sebuah informasi. Namun prosesnya bisa menjadi tidak terkendali jika lampiran melekat pada lampiran lain dan seterusnya. Maka aturan panduan harus ditetapkan di sini. Yang kesembilan, implementasi secara aktif dan memonitor antivirus dan firewall tools. Software yang efektif harus sudah diinstal, diupdate, dan dimonitor secara berkala. Yang kesepuluh, membatasi pengguna. Seorang pengguna sumber e-office haruslah dibatasi, terutama apabila laptop sering dibawa pulang ke rumah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ke-11, membuat kunci dan peraturan keamanan untuk mesin portable. Semua mesin laptop auditor harus dikonfigurasi dengan penguncian perangkat serta pedoman dalam penggunaannya. Selain itu, bimbingan audit keamanan harus ditetapkan untuk semua mesin portable. Dan yang ke-12, memonitor compliance atau memonitor kepatuhan, di mana seorang anggota dari tim audit internal harus secara periodik mereview dan memonitor kepatuhan terhadap prosedur e-office auditor. Semua auditor internal harus mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang kuat dalam mendokumentasikan setiap aspek pekerjaan mereka. Auditor internal harus selalu ingat bahwa dokumentasi mereka pada semua tingkatan dapat menjadi subjek atau pengungkapan dan penilaian lain. Apakah itu adalah permintaan dari anggota komite audit, auditor eksternal, perintah pengadilan, atau bahkan tindakan pemerintah, dokumentasi yang tidak akurat atau buruk bisa mempermalukan atau bahkan membahayakan perusahaan dan secara profesional bisa merusak baik fungsi dari audit internal itu sendiri maupun individu seorang auditor internal. Oleh karena itu, berikut ini beberapa praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas dokumentasi audit internal. Yang pertama yaitu menulis narasi dan deskripsi. Pada tahap ini, mendeskripsikan seluruh pekerjaan dalam sebuah narasi yang sedemikian rupa sehingga orang luar dapat meninjau beberapa bahan di sini dan memahami kegiatan atau proses dari audit internal. Kemudian, dokumen konsep audit dapat diobservasi dan mengeneralisasi sistem dokumen yang berhubungan dengan menggunakan hyperlink yang sesuai. Yang kedua, tahap simplifikasi atau penyederhanaan. Pada tahap ini, dokumentasi audit dibuat cukup sederhana, namun tidak terlalu sederhana, tetapi informasi yang dibutuhkan harus benar-benar ada dan ditempatkan pada tempat yang paling tepat agar memungkinkan pembaca untuk memahami unsur-unsur utama dari paket dokumentasi dengan cepat tanpa harus melalui beberapa adendum. Yang ketiga, menentukan apa yang harus menjadi dokumen. Yang harus diperhatikan yang pertama yaitu dokumen dengan sebuah tujuan. Sebagai contoh, dokumentasi yang menggambarkan hasil tes akan memiliki fokus yang berbeda secara keseluruhan dan konten dari bahan yang dirancang untuk staf audit. Yang kedua, fokus pada kebutuhan pengguna aktual dari dokumentasi akan menentukan kecukupannya. Yang keempat, menentukan kapan menjadi dokumen. Yang diperhatikan pada tahap ini adalah yang pertama melakukan suatu pendekatan evolutionary untuk memperoleh feedback pada material. Yang kedua, mencari jalan terbaik untuk mengkomunikasikan, menyetujui satu transfer dukungan dokumentasi. Yang ketiga, melindungi dokumen saat ini. Dan yang keempat, mengupdate dokumentasi secara reguler jika
terjadi suatu kesalahan. Dan yang kelima yaitu tahap umum atau generalisasi. Yang dilakukan pada tahap ini adalah selalu dipastikan bahwa dokumentasi itu memenuhi persyaratan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para pengguna untuk menjustifikasi dokumen. Yang keempat, membangun satu pengesahan agar satu dokumentasi menjadi lebih kuat. Yang keempat, menyediakan pelatihan persiapan dokumentasi untuk semua anggota tim audit internal. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Sebuah peran yang sangat penting dari auditor internal adalah melaporkan hasil kerja audit dan mengembangkan serta membuat rekomendasi yang kuat untuk tindakan perbaikan yang sesuai. Auditor internal harus memiliki keterampilan kunci untuk merangkum hasil pekerjaan audit, untuk mendiskusikan apa yang salah, dan untuk mengembangkan beberapa rekomendasi untuk tindakan korektif yang efektif. Sementara laporan audit dan rekomendasinya seringkali hanya dianggap menjadi sebuah tanggung jawab dari senior auditor internal atau kepala eksekutif audit. Tetapi semua anggota tim audit harus dapat menggambarkan temuan audit dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Dalam beberapa kasus, staf auditor akan melakukan tugas ini hanya sebagai bagian dari catatan kertas kerja saja, tetapi semua auditor internal harus memikirkan pekerjaan audit mereka dan harus bisa menjawab dalam hal pertanyaan berikut ini, seperti yang pertama, apa tujuan dari audit yang dilakukan? Yang kedua, apa yang ditemukan? Yang ketiga, mengapa hasil temuan audit tersebut salah atau tidak sesuai? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau mengendalikan kerusakan ini? Dan yang kelima, apa rekomendasi audit internal untuk tindakan korektif ke depannya? Nah, proses ini merupakan sebagian besar dari proses audit internal yang dilakukan. Auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan kompetensi untuk memikirkan pekerjaan mereka di sepanjang jalur tersebut. Tentu saja penting bagi auditor internal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas dan cukup sederhana, sehingga penerima dapat memahami masalah dan sifat tindakan korektif yang disarankan untuk perbaikan ke depannya. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai keterampilan komunikasi auditor internal. Auditor internal pada semua level sebaiknya mengembangkan kemampuan untuk berdiskusi dan mempresentasikan temuan audit dan rekomendasi audit internal yang terkait. Mereka juga harus mampu berkomunikasi dengan yang lainnya dalam perusahaan tentang kerja mereka secara tepat dan untuk dapat membantu yang lainnya dalam memahami nilai dari auditor internal yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Amirul Haq dari kelompok 7 akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya tadi mengenai topik ataupun pembahasan kemampuan bernegosiasi auditor internal. Ketika kita berfokus pada rekomendasi yang dikembangkan di dalam laporan atau selama mereview bukti audit di lapangan, auditor internal akan mendiskusikan banyak area di mana manajemen dan yang lainnya tidak setuju dengan asumsi auditor internal dan penemuan-penemuan potensialnya. Internal audit harus berkomunikasi dalam rangka negosiasi mengenai isu atau pendapat, baik itu berhadapan secara langsung, melalui telepon, ataupun tulisan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari proses negosiasi. Untuk tahap yang pertama yaitu kita memulai negosiasi ataupun penawaran awal. Hal penting ataupun hal yang mesti kita perhatikan yang pertama itu information. Belajar sebanyak mungkin mengenai isu audit atau masalah yang didiskusikan. Yang kedua itu leverage evaluation. Sebagai permulaan, evaluasi pemicu atau kekuatan relatif negosiasi kita dan pemicu dari pihak lain. Yang ketiga itu analisis. Apa saja isu yang berkembang. Hal ini penting ketika memulai review atau mengenai laporan audit yang bermasalah. Yang keempat itu rapor, bangun hubungan dengan auditi dan dengan pihak lawan tentunya. Audit internal harus menentukan terlebih dahulu apakah pihak lawan itu akan kooperatif atau tidak. Apabila tidak, maka pertimbangkan untuk mempekerjakan manajemen senior sebagai mediator praktikal. Yang kelima itu goals and expectation. Tujuan berbeda dengan ekspektasi. Apa yang menjadi ekspektasi dari internal audit ketika sesi tersebut selesai gitu.
Yang keenam itu type of negotiation. Bagaimana jenis negosiasinya? Apakah kompetitif, kooperatif, atau tidak biasa? Apakah berhadapan secara langsung, melalui fax, atau menggunakan mediator atau cara-cara lainnya? Yang ketujuh itu budget. Setiap negosiasi mesti ataupun pasti mengeluarkan biaya. Audit internal akan menghabiskan waktu staf dan manajemen untuk bertemu dan bernegosiasi, yang mungkin dapat digunakan untuk mempekerjakan audit lainnya. Yang ke-8 yaitu plan. Kita harus mengembangkan rencana atau negosiasi sementara. Yang kedua itu tahap penawaran. Pada tahap penawaran ini kita harus memperhatikan logistik. Nah, logistik di sini kita harus menentukan tempat, waktu, atau cara negosiasi. Hal ini penting apabila melibatkan beberapa unit atau lokasi di dalam proses. Nah, yang kedua yaitu opening offers. Itu penawaran terbaik apa yang kita punya, apakah akan memodifikasi rekomendasi atau tidak. Yang ketiga itu subsequent offers. Itu bagaimana kita menyesuaikan rencana negosiasi untuk merespon pergerakan lawan yang tidak biasa ataupun tidak bisa diantisipasi. Yang keempat itu taktik, yaitu kita harus mesti mengetahui taktik yang akan kita gunakan atau memperkirakan taktik yang digunakan oleh pihak lawan. Yang kelima itu concession, yaitu kita harus menentukan konsesi apa yang akan dibuat atau bagaimana cara membuatnya. Yang keenam itu resolution, itu kita mesti menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, temukan solusi yang dapat dirundingkan dan dilaksanakan secara kreatif. Tahap ketiga itu tahap penutup. Yang pertama itu mengenai logistik. Kita mesti menentukan cara dan waktu yang tepat untuk menutup pertemuan negosiasi, apakah pada saat pertemuan tersebut atau nanti setelah auditor internal menyajikan revisi mereka. Yang kedua itu documentation. Documentation, kita mesti mempersiapkan dokumen terperinci yang menggambarkan jalannya pertemuan dengan penekanan pada perubahan rencana dan persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga itu emotional closure, itu dalam menutup pertemuan penting untuk mengidentifikasi kepentingan dan perubahan dari setiap pihak. Apabila kita mengabaikan surat tersebut, maka persetujuan tersebut kemungkinan bukan yang terakhir. Yang keempat itu implementation. Implementation ini meskipun audit internal setuju dengan membuat perubahan pada laporan audit mereka dan auditi setuju untuk merubah beberapa prakteknya, perjanjian negosiasi akan menjadi kurang berguna kecuali diimplementasikan dengan cara yang tepat. Selanjutnya pembahasan mengenai komitmen untuk belajar auditor internal. Semua auditor internal harus menanamkan komitmen untuk belajar secara konstan dan berkelanjutan sebagai bentuk kompetensi yang paling utama. Kita bisa melihat contohnya pada tahun 2008 SEC mengkonversikan aturan-aturan akuntansi dari GAAP menjadi IFRS, International Financial Reporting Standard. Walaupun auditor internal tidak perlu dalam memahami secara mendalam atas perubahan aturan akuntansi ini ataupun aturan akuntansi tersebut, namun mereka harus mengetahui dampak-dampak yang mungkin terjadi atas perubahan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai pentingnya core competencies auditor internal. Kompetensi yang tersaji pada pembahasan tadi sangat penting bagi semua auditor internal ketika topiknya adalah kemampuan berkomunikasi yang bagus atau kemampuan untuk belajar pada daerah yang kurang dikuasai atau hal tersebut bagus untuk dipraktekkan, keakraban yang kuat dan penggunaan kunci kompetensi audit internal yang didiskusikan pada pembahasan ini merupakan elemen yang dibutuhkan bagi setiap CBOK auditor internal. Selanjutnya kita masuk pada tahap kesimpulan. Menurut kelompok kami, kunci kompetensi itu adalah tingkat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh auditor internal untuk menunjang tugas-tugasnya. Tingkat kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh internal auditor meliputi 10 hal, yakninya interview skill, analytical skill, testing and analysis skill, documentation skill, recommending result and corrective action, communication skill, negotiation skill, and commitment to learning. Nah, pada pembahasan ini
kami telah memperkenalkan beberapa kompetensi auditor internal yang penting di luar standar audit internal untuk perencanaan dan melakukan audit internal yang efektif. Ini adalah daerah CBOK bahwa semua auditor internal perlu untuk beroperasi dengan sukses. Kompetensi tersebut sangat penting untuk semua auditor internal. Nah, topik-topik seperti keterampilan komunikasi yang baik, komitmen untuk belajar adalah bidang pengetahuan bidang pengetahuan kurang dari praktek yang hanya baik, keakraban yang kuat, dan penggunaan kompetensi audit internal kunci yang dibahas pada topik kali ini harus diminta unsur setiap audit internal CBOK. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.